Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Cheryl Angelaji nomor absen 7, Kristi Dewi Anggarani nomor absen 8, Khalifatur Rafiqoh nomor absen 15, Muhammad Akmal Fauzi nomor absen 17, dan Okta Alifia Adi nomor absen 20, yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu usaha Fruit and Juice, Fruit Nusantara and Juice. Jadi untuk usaha yang kita pilih yaitu adalah Nusantara Fruit and Juice. Usaha ini yaitu bergerak di bidang kuliner yang menyajikan salad buah, jus buah, dan juga pasar buah-buahan segar. Nah, UMKM ini itu didirikan oleh Bunda Nur Arin Parida yang bertepatkan di Jalan Kembang Turi nomor 20. Kemudian sebelum kita membuat database, mungkin Kristi bisa share. Nah, jadi kita buat database terlebih dahulu, kemudian bisa klik di setting, kemudian ke manage company, kemudian nah itu kita bisa isi username atau company name itu dengan nama perusahaan kita, yaitu Nusantara Juice Co. Dan juga untuk alamatnya itu Jalan Kembang Turi nomor 20A, dan juga untuk emailnya itu nusantarajuiceandco@gmail.com. Kemudian kalau misal ada nomor telepon bisa diisikan di form. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh usaha Nusantara Fruit and Juice ini, di mana usaha ini kan bergerak dalam bidang manufacturing sehingga kita membutuhkan bahan-bahan untuk produksinya. Di sini untuk bahan-bahannya bisa klik modul inventory, masuk ke produk kategori. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu ada bahan baku sejumlah 15 yang terdiri dari air, berbagai buah, dan sebagainya. Lalu ada 7 bahan penolong yang terdiri dari gelas, keju, mayones, dan sebagainya. Serta ada 13 bahan jadi, yaitu dari berbagai jus buah, serta ada berbagai salad buah. Next. Selanjutnya yaitu kita memasukkan vendor pada menu purchase. Kemudian kita klik produk. Maaf, maksud saya vendor. Kemudian kita bisa mengisikan vendor kita pada menu itu. Caranya yaitu klik new, kemudian kita bisa memasukkan vendor sesuai dengan apa bahan yang kita butuhkan. Kemudian bisa masukkan alamat, nomor telepon, serta email bila ada. Kemudian bila sudah, kita bisa nge-save-nya atau bisa di-save manual. Next. Baik, selanjutnya selain kita memiliki vendor, kita juga memiliki customer ya. Jika kita ingin melihat data customer atau menambah customer, kita dapat mengklik menu sales. Nah, di sini ada beberapa customer yang sudah terdata. Ketika kita ingin membuat baru, kita klik orders and customer. Dan kita di sini telah melihat beberapa customer yang sudah terdata. Ketika ingin kita membuat baru, kita klik new. Kita masukkan data customer sesuai dengan data yang dimiliki ya. Mulai dari nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Kita contohkan PT biasa, alamatnya ada di Malang, Indonesia, dan untuk emailnya sendiri bisa kita sesuaikan dengan PT tersebut. Setelah kita masukkan semuanya, kita klik new, dan otomatis data customer yang baru kita buat akan tampil pada list customer. Next. Baik, selanjutnya itu tetap pada menu sales. Jadi untuk Nusantara Juice ini juga memiliki piutang
yang dimiliki oleh customer-customer yang memiliki hutang kepada Nusantara, yaitu setelah kita mengelis semua list customer yang udah dicantumkan, kita bisa menginput saldo piutang yaitu pada order. Lalu di quantitation. Nah, ini sudah kami isikan yaitu beberapa orang customer yang memiliki piutang. Jadi untuk sebelumnya kita bisa klik untuk produk. Kita bisa membuat saldo awal untuk nanti dijadikan sebagai bahan dasar produk untuk piutang yang dimiliki oleh customer. Kita bisa klikkan new. Lalu kita bisa mengisi nama customer, contoh Auzi. Nah, untuk add produk ini kita bisa menggunakan saldo piutang. Untuk unit price kita bisa mengisi sesuai list yang saldo piutang customer. Lalu kita bisa mengklik confirm. Nah, nanti sudah untuk diklik create invoice, lalu nanti terdapat saldo atau akun yang menunjukkan kepada modal Nyonya Arin seperti itu. Setelah di create invoice. Next. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan membeli bahan baku untuk memproduksi. Jadi yang pertama kita pergi ke purchase. Kemudian kita bisa klik order, purchase order. Nah, kita klik new. Jadi untuk pengisian yang pertama itu adalah vendor. Nah, pengisian vendor kita bisa perumpamaan es tub Atlas. Kemudian untuk add product kita es batu dengan kuantitasnya 36. Untuk unit price-nya itu 10.000. Kemudian kan ini nggak ada pajaknya, jadi kita hilangin untuk pajak dan totalnya itu 360.000 itu. Kemudian kita bisa confirm. Kemudian kita ke receipt produk. Jika data sudah benar, kita validate, apply. Nah, kemudian kita bisa create deal. Ketika kita udah create deal, nanti kita udah termasuk membeli dari bahan baku tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu masuk ke proses produksi di mana yaitu di modul manufacturing. Yang pertama-tama kita harus membuat mengenai tata cara proses produksinya sendiri, yaitu klik configuration. Kalau kita belum membuat, biasanya di sini akan belum muncul work center, maka kita akan pergi ke setting, lalu kita akan menceklis work centernya, lalu kita akan buat proses apa saja yang dibutuhkan. Di sini karena kita sudah buat, jadi di sini sudah muncul ada dua proses, yaitu proses yang pertama yaitu pengolahan bahan dan proses kedua adalah pengemasan, di mana masing-masing proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk kapasitas 100 produk. Next. Kemudian setelah itu kita perlu mengisi bill of material pada menu produk, kemudian bill of material. Kemudian kita bisa memilih apa yang ingin diproduksi, misalnya itu salad buah reguler ya. Kemudian salad buah reguler itu membutuhkan apa saja bisa diisi pada komponen, serta kuantitasnya kita bisa isi juga di komponen, di kuantitas. Next.
Baik, untuk bill of material sendiri yaitu kita juga memasukkan untuk komponen tadi kan sudah. Nah, untuk operasinya sendiri yang sudah kita buat yaitu ada pengolahan bahan dan juga pengemasan sudah kita masukkan secara otomatis yaitu sebesar 1 jam. Lalu setelah kita sudah mengisi semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu produk, kita langsung bisa ke operation, lalu ke manufacturing orders. Nah, karena kita sudah untuk running semuanya, jadi kita bisa membuat lagi yaitu dengan new. Yaitu kita bisa contoh misal jus jambu. Nah, dari sini komponen semuanya akan terisi otomatis. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana komponen tadi itu tersedia atau tidak, itu bisa dilihat dari adanya tanda hijau yang ada di sebelah kanan ini. Nanti kalau sudah, kita juga bisa untuk work ordernya sendiri juga sudah otomatis dan kita bisa langsung confirm. Nah, untuk confirm sendiri kita bisa langsung memulai start. Nah, kan ini kan karena kita memulai 1 jam, jadi untuk percepatan atau untuk cara instannya kita langsung done. Nah, lalu kita bisa mengedit waktunya sebesar 60 menit atau sebesar 1 jam. Begitu juga dengan pengemasan. Jadi itu. Kalau sudah bisa diproduce all, lalu bahan sudah ready untuk diproduksi. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah aset tetap ya. Sesuai semua perusahaan itu pastinya memiliki aset tetap, yang dimana aset tetap tersebut dapat disebutkan di setiap tahunnya. Nah, penyusutan aset tetap tepatnya itu kita dapat masuk ke menu accounting. Kita masuk ke accounting lagi dan di aset. Nah, di situ kita dapat melihat beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan Nusantara Fruit and Juice. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan penyusutan aset tetap, kita dapat klik new. Kita dapat mengisikan barang apa yang akan kita susutkan. Ya, misal blender seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengisi, kita juga harus mengisi berapa nilai dari blender tersebut dan kapan kita belinya atau kita mengakui sebagai aset kita. Nah, setelah kita mengisi informasi-informasi umum, baru kita tentukan metode apa yang dilakukan dalam penyusunan tersebut. Bisa garis lurus, bisa saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dan di situ juga ada persenannya, berapa persen. Setelah itu durasinya berapa tahun, seperti itu. Nah, di sini saya buat 4 ya, kami buat 4. Setelah itu untuk yang terakhir kita masuk ke bagian accounting-nya, yaitu ada 2 yang harus kita isi, depreciation account, yaitu akumulasi, depresiasi peralatan dagang, dan yang expense account itu adalah other expense. Atau mungkin juga bisa ban peralatan dagang, seperti itu. Nah, kalau ya, mohon maaf beban penyusutan itu tadi ya. Beban penyusutan peralatan dagang. Nah, ketika sudah semua informasi kita masukkan, kita klik confirm. Kita dapat melihat berapa depresiasi dari peralatan tersebut di depreciation board ya. Dan itu sudah running, jadi sudah kita dapat lihat di accounting dan aset. Seperti itu. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengisian saldo awal kas dan juga saldo awal bank. Jadi yang pertama itu kita bisa ke kas, new transaction. Kemudian kita bisa new. Nah, nanti ada kita isi saldo awal kas, labelnya.
Kemudian untuk amount atau nominalnya itu sebesar 20 juta. Nah, nanti kalau udah selesai kita klik match. Kenapa kita klik match? Karena untuk mengecek nama akun dan juga nominal dari saldonya tersebut. Kemudian kan itu buat yang kredit itu kan Bank Suspenbank itu kita bisa ganti dengan modal Nyonya Arin. Dengan cara kita dilihat. Nah, ketika udah dirasa udah balance dan akunnya udah benar, kita bisa klik validate. Kemudian untuk saldo awal bank itu juga sama, cuma untuk nama akunnya itu beda dari kas ke bank. Dan juga untuk kreditnya juga sama, modalnya Arin. Nah, sebelum kita untuk mengisi atau membayar hutang dan juga piutang, kita harus membuat sebuah saldo awal input. Nah, yang isinya itu kita bisa ke accounting, kemudian ke journal entries, ke new. Nah, itu nanti kita udah buat kan ini, bisa kita klik. Nah, kita masukkan tanah, bangunan seperti aset tetap dan juga akumulasi beban-bebannya. Nah, kemudian kan nggak mungkin langsung balance antara debit dan juga kredit. Jadi kita membalancekan dengan cara menambah akun laba ditahan yang di bawah sendiri itu dengan nominal antara debit dan kreditnya sehingga bisa sama dari selisih debit dan kredit itu kita taruh di laba ditahan. Kalau udah kita taruh di laba ditahan nanti dari saldo debit dan juga kredit nanti akan balance. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara kita melakukan pembayaran terhadap hutang maupun piutang, yaitu kita ke accounting dashboard. Karena di sini kita menggunakan metode pembayaran menggunakan kas, maka kita ke kas, klik new transaction. Di sini kita sudah melakukan pembayaran terhadap saudara Yuniar Fatahiyah, di mana Yanuar Fatahiyah itu membeli produk kita, sehingga kita menerima pendapatan dari beliau sebesar 125.000. Kita masukkan nominalnya di sini. Kalau kita sudah memasukkan, maka di sini akan muncul match seperti tadi. Lalu kita klik, lalu akan muncul di sini kas pada piutang dagang. Nah, untuk piutang dagangnya ini harus sesuai dengan invoice yang sudah kita buat di piutang di modul sebelumnya. Kalau dirasa nominalnya itu sudah sesuai, maka kita klik validate di sini. Begitu juga dengan pembayaran hutang sama, namun untuk kredit untuk debitnya nanti akan hutang pada kas sesuai dengan kode bill. Next. Selanjutnya yaitu setelah semua transaksi selesai, kita bisa melihat general ledger pada accounting, kemudian kita klik menu reporting, kemudian kita klik general ledger. Kemudian kita pastikan kedua akun debit dan kreditnya itu harus balance. Sudah setelah itu selesai. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum.